Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah syarah dari kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Orang yang marah kepada Allah adalah orang yang tidak ridho kepada Allah. Bagaimana orang marah kepada Allah? Yaitu di waktu ia marah kepada hamba-hamba Allah. Kapan manusia mencaci maki Allah? Di saat ia mencaci maki hamba-hamba Allah. Maka orang-orang Syiah adalah pencaci maki yang terbesar, karena mereka suka mencaci maki Utsman bin Affan, mencaci maki Aisyah, istri Rasulullah, dan mencaci maki seluruh sahabat-sahabat yang tidak termasuk kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib pada peristiwa di Karbala, negeri Irak. Siapa yang benci kepada hamba-hamba Allah, maka ia sama dengan membenci Allah. Rasulullah bersabda, "La tasubut jahro fa innallahu wa jahru." Jangan engkau mencaci maki masa, mencaci maki terhadap waktu, mencaci maki keadaan-keadaan, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan keadaan-keadaan itu. Sebagaimana dalam hadis qudsi diberitahu bahwa di akhirat Allah berfirman kepada hamba-hambanya, "Kemana engkau? Di waktu aku sakit engkau tidak menjengukku. Wahai fulan, aku lapar, tetapi engkau tidak memberi makan kepadaku." Ujar si hamba, "Ya Allah, bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau adalah Tuhan?" Allah menjawab, "Ketika hambaku sakit tapi engkau tidak menjenguknya. Siapa yang menghendaki seorang hambanya itu sakit, kalau bukan karena Allah yang menghendaki dia sakit?" Hamba bertanya, "Engkau maha memberi makan, bagaimana mungkin engkau merasa lapar?" Jawab Allah, "Waktu hambaku lapar, engkau tidak memberinya makan." Orang yang lapar adalah orang yang dikehendaki Allah. Jika kita tidak memberi makan kepada mereka, sama dengan tidak memberi makan kepada Allah. Jadi, inti dari hikmah ini semua adalah kita wajib ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam setiap napas kita pasti ada takdir Allah yang meliputinya. Tidak ada perbuatan di alam semesta ini kecuali itu berbuat atas kehendak Allah. Bahkan bagi orang-orang yang bertauhid, segala yang ia dengar dan segala yang ia lihat, alam semesta ini semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perbuatan Allah adalah bekas dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu banyak sifatnya, tapi sifatnya yang banyak itu bisa disimpulkan menjadi dua sifat. Ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jamal, ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jalal. Sifat Allah Al-Jamal adalah sifat-sifat keindahan, seperti Maha Pengasih, Maha Menyayangi, Maha Mengampuni, Maha Memberi, dan sebagainya. Sifat Al-Jalal adalah sifat-sifat kebesaran, seperti Maha Menyiksa, Maha Menghukum, Maha Mengalahkan, Maha Perkasa, dan sebagainya. Jadi, setiap perbuatan-perbuatan yang kita lihat di alam semesta ini tidak terlepas dari dua, yaitu Al-Jalal atau Al-Jamal. Bisa kebesaran, bisa keindahan. Bisa membuat kita takut, bisa membuat kita optimis. Allah menguji ketauhidan kita, menguji tauhid kita dengan mempertemukan kita kepada orang-orang yang keras kepala, suka mengganggu, kaku, dan ketus. Inilah perwujudan dari sifat Allah yang Al-Jalal. Dan menguji tauhid kita ridho atau tidak terhadap hal-hal itu. Allah menguji tauhid kita pula dengan mempertemukan kita kepada orang-orang yang ramah tamah, lemah lembut, dermawan,
dan sebagainya. Apakah tauhid kita hanya sampai pada kitab, buku-buku? Atau apakah tauhid kita telah sampai ke otak dan hati kita? Bisakah kita ridho berhadapan dengan manusia-manusia yang bermacam-macam perangainya itu? Orang yang ridho kepada Allah tidak hanya menyukai sifat-sifat yang al-jamal, orang yang baik, anak yang patuh, tapi juga ridho kepada Allah, kepada percikan-percikan sifatnya yang al-jalal, seperti melihat orang yang gampang marah, anak yang suka bandel, dan sebagainya. Ridho kepada Allah itu ridho yang tidak separuh-paruh. Makanan juga begitu. Jika ia percikan dari sifat jamal, maka makanannya murah, lezat. Jadi makanan terasa nikmat. Jika ia percikan dari sifat-sifat al-jalal, harganya mahal, rasanya berat di perut, hambar di lidah. Ada makanan yang bila dimakan membuat batuk, membuat gampang masuk angin, dan sebagainya. Jangan sampai kita menentang kepada Allah, supaya di akhirat kita tidak dipertanyakan, digugat, disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita membenci segala kemungkaran, tapi sekaligus juga Allah menyuruh kita ridho dengan apa yang terjadi. Syariat kita memandang kemungkaran itu sebagai ikhtiar dari seseorang. Kita marah kepada kemungkarannya, tapi tidak mencelakakan pelakunya secara hakikat. Dengan syariat kita mengakui ada kemungkaran dan mengkritik kemungkaran, tapi dalam hati kita memaklumi itu sebagai fi'il perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menghitung napas-napas seluruh makhluknya. Sudah berapa miliar kali kita menarik napas dan mengeluarkan napas. Ada orang yang diberi jatah oleh Allah bernapas hingga 10.000 kali. Sesudah itu mati. Napas itu dihitung oleh Allah dan dihisap. Bila napas habis di dunia, maka kita berpindah ke akhirat. Di akhirat kita akan ditanya, langkah demi langkah kita diarahkan kemana? Yang punya jabatan, jabatannya diperoleh dari apa? Dari membayar sogok menyogok, atau dari hasil testing ujian, atau memulai dari nol bertahun-tahun dari karyawan tingkatan yang paling rendah. Lalu digunakan buat apa itu jabatan? Buat kebanggaan atau kesombongan, pamer di acara reuni berjumpa kawan-kawan lama, atau buat menindas seperti tentara yang pamer senjata tidak mau membayar ongkos naik angkutan umum, atau buat memeras seperti oknum pegawai di kantor-kantor pelabuhan yang mengharuskan ini itu dikasih duit langsung dipermudah. Itu semua akan disidang oleh Allah. Dengan jalan apa engkau dapat menempati jabatan itu, dan kemana engkau menggunakan jabatan itu? Bagaimana kelakuanmu? Siapa yang mempersulit umatnya Nabi Muhammad, Allah akan ganti mempersulit segala urusannya di akhirat. Dan kalau Allah mempersulit seorang hamba, maka akan binasalah hamba itu. Berapa banyak orang yang digaji, tapi malah mempersulit urusan orang yang menggajinya. Tidak merasa digaji oleh rakyat, lalu mempersulit urusan rakyat. UUD, Undang-Undang Dasar, diubah menjadi ujung-ujungnya duit. Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita cara supaya kalau kita mati tidak dihisap. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap Allah di akhirat. Bagaimana cara menghisap diri itu? Cara muhasabah yang sebenarnya itu menghisap diri ada artinya taubat dari tiap-tiap maksiat, taubat nasuha, lalu bayar hutang-hutang kepada Allah, hutang puasa di bulan Ramadan, hutang nazar, dan sebagainya. Lalu kembalikan kezaliman, kembalikan kepada pemiliknya. Pernah mengutip pungutan liar, kembalikan hak orang itu. Tidak bisa dikembalikan, minta halal dari orang. Kalau orangnya sudah mati, minta halal kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tidak ada lagi,
banyakin amal ibadah. Hadiahkan pahalanya buat orang yang pernah dizolimi itu. Hadiahkan Al-Fatihah buat orang yang pernah digibah dan sebagainya. Jika ada amalan-amalan yang pahalanya masuk surga tanpa dihisap, itu amalan penunjang. Intinya adalah 4 ini. Taubat nasuha, banyak hutang kepada bayar hutang kepada Allah, kembalikan harta orang-orang yang ada pada diri kita, dan minta halal kepada orang yang kita sakiti. Pertahankan ini semua sampai kita mati, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.